Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 12 ini kita akan bahas bagaimana cara membuat word art, menyisipkan word art. Ya, caranya kita lihat gampang. Tab insert, klik tab insert word art. Kita klik di bawahnya ini, kita pilih mana. Misalnya word art kita mau bentuk semacam ini. Kita ketik aja, misalnya iya, ini jenis hurufnya, nggak usah dibahas lagi ukurannya apa tuan, nggak usah dibahas, kita oke kan aja. Menjadi bentuk penting. Ini dia. Kita lihat edit text, ini guna-gunanya ya. Jadi kayak guna-guna edit text, kita mau ngetik apa tulisannya, misalnya mau kita ganti. Kemudian spacing itu kita ngatur jaraknya. Ini sangat rapat, ya. Ini spacingnya kita buat normal aja ya. Nah, font height ini nanti itu huruf besar sama huruf kecil sama tingginya. Bagaimana tepatnya ini kan kalau kita lihat, kalau kita buat misalnya ini di sini ya, lihat nggak sama kan, huruf besar huruf ini kan beda. Nah, kalau ini huruf besar sama huruf kecil tingginya sama. Ini vertical text, dia ke bawah teksnya, alignment itu perataannya. Nah, kita lihat ini aja lah kita buat lebih gampang ya. Ini jenis-jenisnya udah kita bahas tadi. Ini fillnya, dalamnya warna apa kita buka ya, dalamnya misalnya warnanya warna kuning. Outline itu garis pinggirnya warna apa, pinggirnya biar lebih nampak kita buat yaitu tebalnya segini ya. Mengatur tebalnya. Outline-nya warnanya misalnya warna ungu. Ini ada cirinya kecil kita. Change shape itu yang kita ubah, ini kan lurus, kita buat dia naik, kita buat gelombang-gelombang kita. Nah, kalau ini kita akan buat suatu efek bayangan ya, ada bayangan. Jadi kan bayangannya nggak ada kan, ini ada bayangannya kayak ini dia misalnya. Ini kita bayangannya kita atur ke kiri sedikit, ke kanan, makin ke atas atau bagaimana. Nah, bagaimana 3 dimensi efek saja. Ini dia jadi bentuk bentuk 3 dimensi. Position text ini nggak usah kita bahas lagi karena di shape buat di picture, di shape picture dan shape kita bahas ya. Nah, setelah itu kita akan bahas kembali, yaitu yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana menyisipkan nomor halaman. Sisipkan nomor halaman. Ini ya keterangannya page 1 of 1, berarti satu halaman dari satu halaman. Untuk lompat ke halaman 2 paksa, tekan tombol Ctrl sama tombol Enter. Lihat ya, dia akan langsung masuk. Jadi sekarang udah 4 halaman ya. Kita akan masukkan nomor halaman, insert page number. Ini dia, kita mau nomor halaman itu mana. Untuk page berarti di bagian atas sini atau sebagai header. Bottom of page di bawah sebagai footer. Nah, ini bottom ya, ini sebelah kiri, tengah atau sebelah kanan ya. Ini kita misalnya bottom of page di tengah, bawah. Misalnya ini ditambah di bawah tengah, kita enter ya, kita klik, kita pilih, lihat apa terjadi. Ini dia halaman 1, halaman 2 dan seterusnya ya. Coba kita ulangi lagi, insert page number dan margin, nggak usah kita bahas. Format page number, nah ini yang penting. Nah, kita mau halamannya gimana, 1, 2, 3 atau ABCD atau bagaimana. Kemudian kita mau pilihannya itu dimulai halaman itu ini dilanjutkan atau kita mulai dari halaman berapa. Misalnya kita mau melanjutkan lagi dari mulai halaman 5, kita oke kan ya. Lihat ini dia dari halaman 5 ya, itu aja. Nah, untuk isi halaman selanjutnya kita bahas itu ada yang namanya hidden folder. Ini ya, hidden folder sama aja, kita klik aja salah satu hidden aja, kita klik langsung ya. Langsung aja kita klik edit header aja. Nah, header ini di atas ya. Ini makanya nomor halaman ini sebagai footer kan di bawah. Halaman itu bagian dari header folder. Header folder page number, kita masukkan nomor halaman karena udah ada, nggak usah lagi. Ini date time, ini kita ingin masukkan. Di sini kita bisa masukkan. Misalnya di sini kita masukkan tanggal ya. Tanggal sekarang. Ya, buat semacam ini. Hanya Februari. Nah, kan langsung otomatis. Clip art picture, kita masukkan gambar, masukkan clip art sama aja. Jadi nanti header itu akan muncul dia di setiap halaman. Misalnya
Ini kita masukkan, kita kecilkan ya. Ya, nanti ini akan muncul di setiap halaman. Ini akan muncul. Ya. Saya kita lihat muncul nggak? Nah, di setiap halaman dia muncul. Itu namanya header ya. Sekali kita kasih perintah, dia akan ada terus sampai kapanpun. Misalnya, go to folder kita ke bawah. Nah, sama pengaturan ya. Different. Ini sekarang different first page itu kita akan membuat itu halaman pertama beda. Hanya halaman pertama beda. Ini kalau ini kita aktifkan halaman 1 beda, 2, 3 seterusnya sama. Kalau ini kita aktifkan halaman ganjil dan genap itu beda. Ya, dokumen teks ini akan muncul. Ini kan masuk di bagian folder. Ini akan dokumen teksnya nggak ada tampilkan. Kalau ini kita aktifkan dua-dua, berarti halaman pertama beda, genap ganjil juga dia akan beda. Coba kita lihat ya, different first page. Kita mau date and time di sini. Di halaman pertama ya. Ya. Lihat, halaman pertama ada. Jadi kan kalau ini apa? Ya, lihat. Halaman pertama. Kan, oops. Kita mau special numbernya kita buat aja di sini ya. Halaman 1 ya, halaman 1. Ini dia headernya. Nah, dia halaman kedua. Halaman ketiga. Di keempat news. Oke. Coba jangan kita taruh ini sama tadi. Ini agak bingung saya. Sama. Kita masukkan nama saya aja coba sini ya. Sahri. Ya, kita lihat. Halaman pertama beda. Saya lihat halaman kedua nggak ada kan? Halaman 1 beda. Halaman 2 udah kayak gini. Halaman 1-nya beda. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat di ini kita hapus different odd and even. Ya, ini saya buat Sahri. Ini halaman 1 ganjil. Berarti halaman ganjil Sahri, halaman genap tanggal. Ini halaman 1 kita masukkan dulu. Halaman 2-nya. Ini halaman 2 kita masukkan tanggal. Ya, ini masukkan. Kita lihat halaman 1, halaman 2, halaman 3 apa? Halaman 3 nama saya. Dan halaman 4 juga kembali ke tanggal. Bagaimana ini? Nah, ini halaman pertama beda seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, kemudian kalau ini, nah itu header folder ini jaraknya tuh. From top kita coba kecilkan. Ini ya 1,3 kita kecilkan. Lihat. Jaraknya dari atas itu makin ke atas, semakin sempit ya 1, foldernya juga semacam itu ya nanti 1,2 udah. Atau saya rasa header folder udah perlu kita bahas, udah cukup dibahas. Nah, sekarang coba kita bahas itu yang namanya drop cap ya sekalian. Kita buat drop cap itu bagaimana. Nah, sekarang kita coba ketik kita misalnya ambil contekan aja dulu. Saya ambil contekan nah saya ambil dia ketikan saya semacam ini di sini. Tapi buat web ini kita rapatkan aja. Jadi kalau itu nanti huruf pertama itu besar dari satu paragraf. Insert drop cap. No one drop ini drop it macam ini, margin dari luar. Ini ya macam ini drop dari tangan. Nah ini pengaturannya kan hurufnya besar. Nah desainnya bagaimana? Ya. Drop cap option. Ambil drop cap optionnya. Ini pilihannya. Ini nggak ada drop it, tidak tahu ini hurufnya apa. Ini kita mau jenis hurufnya apa, Algerian. Coba bentuk Algerian ya. Oke kan. Nah untuk Algerian ya, kita ambil lagi drop cap optionnya. Ini langsung dropnya berapa? Ini 3 baris ini yang kena. Jadi kalau kita buat 2 apa terjadi? Hanya 2 baris yang kena ya, 2 baris itu yang kena drop capnya. Ini jaraknya dari teks ini kan rapat. Jadi kalau kita buat jarak, misalnya kita buat 0,5 ada jaraknya. Berarti ya si drop cap. Sampai saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.